Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Hari ini di tengah-tengah wabah virus corona, kita akan belajar melalui online revolusi industri 4.0. Nah, kalian buka dulu halaman paket 41. Setelah itu simak video ini. Sudah siap untuk belajar bersama? Kalau sudah siap, kita akan langsung saja segera menuju ke layar belajar. Oke, check it out. Selamat datang di papan belajar kita, anak-anakku semuanya. Kita akan mulai belajar bersama. Yang pertama adalah tema 8 subtema 2. Di sini Ustadz akan menerangkan tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, anak-anak bisa membuka halamannya, tema 8 subtema 2. Baik, untuk yang pertama adalah tokoh protagonis. Apa sih itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh dalam cerita fiksi yang berperan baik. Nah, misalnya sang raja pada cerita asal-usul Minangkabau. Ini di halaman 39 sampai 40. Silakan nanti dibaca ceritanya tentang asal-usul Minangkabau, yaitu Minang berarti menang, Kabau berarti kerbau. Nah, nomor 2, tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Tokoh antagonis adalah tokoh dalam cerita fiksi yang berperan jahat. Misalnya pasukan asing pada cerita asal-usul Minangkabau, yang mana di sana diceritakan bahwasanya pasukan asing ini ingin menguasai daerah dari sang raja. Kemudian ada juga dua karakter, yaitu protagonis dan antagonis. Ini adalah dua karakter yang selalu ada dalam sebuah cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata. Kalau cerita fiksi adalah cerita tidak nyata, kalau non fiksi adalah cerita yang nyata. Nah, untuk nomor 3 yaitu amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pembelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerita fiksi yang kita baca. Misalnya amanat dari tokoh cerita dari Minangkabau tadi, yaitu amanatnya adalah kita harus selalu cerdik dalam menyikapi sebuah permasalahan. Itu amanat yang ada di dalam sebuah cerita asal Minangkabau. Baik, yang selanjutnya menjelaskan pengaruh gaya. Nah, di sini bisa kalian lihat, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Misalnya kerbau menarik bajak di sawah. Ini adalah gaya otot berupa tarikan. Nah, perhatikan gambarnya. Ini adalah kerbaunya yang sedang menarik bajak sawah yang dipegang oleh petani. Nah, kerbaunya ini adalah memberikan gaya otot berupa tarikan. Ada tarikan, ada dorongan. Nah, nomor 2 ini adalah mobil yang mogok dapat berjalan karena ada gaya otot berupa dorongan dari belakang mobil. Nah, ini adalah orangnya yang sedang memberikan gaya otot berupa dorongan kepada mobil, ya. Oke, selanjutnya mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Nah, kita tahu di Indonesia ini banyak sekali beragam jenis tari-tarian. Yang pertama, kita akan mempelajari beberapa tari yang akan Ustadz sampaikan di sini. Yang pertama adalah tari reog Ponorogo. Dari mana? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Tarinya seperti apa? Seperti gambar yang ada di papan belajar kalian ini. Nah, kalian mungkin ada beberapa yang sudah pernah melihat. Ini adalah contoh dari reog Ponorogo. Tari reog Ponorogo dari Jawa Timur. Selanjutnya adalah tari saman. Nah, tari saman ini cukup terkenal, yaitu berasal dari Aceh. Nah, yang mana penarinya ini cukup banyak, yang gerakannya biasanya antara 1, 2, ini ada gerakannya yang 1, 2, 3 berbeda-beda sesuai dengan tarian yang dilakukannya. Nah, ini adalah contoh tari saman dari Aceh. Selanjutnya ada tari legong. Tari legong ini berasal dari Bali. Nah, tentunya tari legong ini juga terkenal, ya, yang sering kita lihat. Selain tari legong, ada juga yang berasal dari Bali adalah tari kecak, ya. Tari kecak itu dari
Kalau tari kecak biasanya ditarikan oleh laki-laki dengan jumlah orang yang cukup banyak. Untuk selanjutnya ada tari kuda lumping berasal dari Jawa Tengah. Ini adalah contoh dari tarian kuda lumping yang mana orangnya di dalam menari menggunakan kuda lumping. Nah, oke. Selanjutnya ada lagi tari cakalele dari Maluku. Ini adalah tari cakalele yang mana biasanya penarinya adalah tarian perang. Ini adalah tari cakalele. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut, di sini cuacanya hujan. Nah, kita lanjutkan saja pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Nah, Nana bisa lihat di sini ada kita dapat melihat pemain basket memanfaatkan bola basket yang terbuat dari lapisan karet sehingga bola akan memantul kembali ke atas ketika terkena lantai dikarenakan gaya pegas. Nah, ini ya, ketika bola ini kena lantai, bola ini akan memantul lagi ke atas karena bolanya terbuat dari karet sehingga memanfaatkan gaya pegas. Semakin besar bola ini dipantulkan ke bawah, maka bola ini akan semakin keras memantul kembali ke atas. Nah, yang selanjutnya adalah trampolin. Ini semakin melompat tinggi, maka semakin besar gaya pegas yang dihasilkan. Nah, ini adalah seorang anak yang sedang melompat dari trampolin. Nah, ini anaknya melompat, kemudian kena trampolin, dia akan melompat kembali. Oke. Selanjutnya adalah memanah. Ini semakin keras tarik busur, maka semakin besar gaya pegas yang dihasilkan oleh panah. Ini ada gambarnya, orang yang sedang manah ya, semakin keras yang menarik semakin ke belakang, ini ditarik, maka ketika dilepaskan maka gaya pegasnya akan semakin besar sehingga anak panah ini akan melaju lebih kencang. Nah, juga dengan ketapel. Nah, ini ketapel, semakin ini ditarik, maka ketika dilepas maka gaya pegasnya juga akan semakin kencang. Nah, biasanya untuk pemanahan ini adalah digunakan sebagai perlombaan di dalam lomba ya, dan juga digunakan untuk berburu oleh orang-orang dari suku-suku yang ada di pedalaman. Nah, selanjutnya adalah sobeker motor. Ya, ini berguna ketika ban memasuki jalan berlubang, pengendara akan merasa tetap nyaman karena adanya gaya pegas pada sobeker motor. Ini adalah sobeker motor ini anak-anak, yang mana ketika roda memasuki sebuah lubang yang tidak terlalu besar, maka sobeker ini akan bekerja menghasilkan gaya pegas sehingga pengemudi akan merasa lebih nyaman di dalam mengendarai motor. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetaplah semangat walaupun dalam suasana adanya virus corona, tetap kita harus selalu belajar. Oke, sukses selalu untuk kelas 4, selalu ceria, cerdas, etika, religius, inovatif, dan andalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.